Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman amma ba'du. Yang saya cintai anak didik kelas 10 SMA Al-Furqan Academy. Alhamdulillah kita kali ini bisa berjumpa di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di rumah itu sehat atau tidak ya? Alhamdulillah juga, semoga sehat. Kita tidak sama ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang sekolah yang lain itu daring, sedangkan kita tidak daring. Tapi alhamdulillah bisa berjumpa dengan Pak Guru, dengan sesuatu yang lain. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini adalah materi Quran hadis. Ya, materi Quran hadis. Namun sebelum pelajaran, mari alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa, agar kita semangat belajar, kita jargon kita ucapkan dengan semangat ya. Ayo, siap ya? Siap ya? Siap. Oke. Madrasah. Oke. Al-Furqan. Barokah. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya sebelum Pak Guru memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Nanti biar cepat absennya, jadi yang hadir ditulis di titik, yang tidak hadir cukup di I atau S saja. Nanti yang mengabsen saya minta bantu terhadap kepada ketua kelas ya untuk mengabsennya, biar menghemat waktu lah. Nah, nih hari ini absenkan ya. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pembelajaran Quran hadis. Silakan buka buku kalian semuanya dan simak semua yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya bukunya? Diperhatikan di layar itu materi pembelajaran Al-Quran hadis kelas 10 MA Al-Furqan Academy Bondowoso. Guru Mapel Pak Ali Putra. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari agar lebih hikmah kita baca surat-surat pendek terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaruddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Nah, terima kasih. Selanjutnya agar lebih terarah saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi kalian belajar itu tujuannya apa? Yang pertama adalah murid dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Kemudian selanjutnya murid dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Jadi seperti apa orang yang sudah memfungsikan Al-Quran itu? Nanti kalian akan tahu. Kemudian kalian harus dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Itu adalah tujuan pembelajaran.
Selanjutnya ini ada sebuah renungan, mari kita renungkan bersama ya. Renungkan bersama apa yang ada di layar ini, kita renungkan agar kita sebelum belajar sudah ada gambaran terlebih dahulu pelajaran pada kali ini. Di situ ada pengucapan sumpah presiden pakai Al-Quran. Kemudian ada orang yang disumpah pakai Al-Quran di situ. Ada juga Al-Quran ditata di tempat-tempat tertentu. Di rumah kadang taruh di atas pintu ya. Di rumah kadang ditaruh di dalam lemari Al-Quran. Kemudian sampai ada foto yang terbakar kecuali Al-Quran tidak terbakar. Nah, ini perlu direnungkan oleh kita semua, sumpah jabatan yang sudah diikrarkan itu, kemudian Al-Quran yang ditaruh di mana-mana itu, akankah Quran itu sudah ada di dalam diri kita? Jangan-jangan hanya ada di atas kepala, jangan-jangan juga hanya ada di atas meja, atau ada di rumah kita tapi tidak ada di dalam hati kita. Jangan-jangan seperti itu. Na'udzubillah. Semoga kita semua dijadikan orang muslimah yang betul-betul cinta terhadap Al-Quran. Nah, mari kita lanjut kepada materi kali ini, materi kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya. Al-Quran itu adalah firman Allah dan Allah itu adalah pencipta kita. Tentu apa yang disampaikan oleh pencipta itu akan menjadi pedoman bagi kita sebagai umat muslim, adalah pedoman atau sumber utama. Tentu kan gitu, iya enggak? Iya, mesti itu. Jadi Allah sebagai yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tentu apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya, itulah yang akan menjadi sumber utama. Jadi Al-Quran itu adalah kedudukannya sangat tinggi karena Al-Quran itu menjadi sumber utama, pedoman kita, hukum kita, dan ajaran kita sebagai umat muslim. Paham ya? Iya. Di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Imran itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di situ ada kata-kata wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah. Banyak para ulama yang mengatakan hablullah, tali Allah itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus berpegang teguh yang pertama terhadap Al-Quran. Paham atau tidak? Paham ya? Iya. Jadi dari penjelasan ini dari Al-Quran di dalam surat Al-Imran ini adalah perintah terhadap kita bagaimana kita bisa berpegang teguh terhadap yang namanya Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Alhamdulillah. Kalau masih ingat, yang tidak ingat harus diingat. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Al-Quran. Barusan kedudukannya. Sekarang fungsinya apa? Al-Quran itu diturunkan atau tujuannya apa? Coba kita simak. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi bukan hanya petunjuk bagi umat muslim, tapi petunjuk bagi manusia. Di situ dijelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan pertama kali. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini bagi manusia. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum-hukum, cerita-cerita, panduan-panduan, kisah-kisah dan lain sebagainya
agar kita Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita untuk hidup di dunia. Ayat yang kedua ini menunjukkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, berarti ya semacam kita inilah orang-orang Islam yang takwa kepada Allah. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang takwa. Paham? Baik. Selanjutnya Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan Pak Guru tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kita adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tentu apa yang disampaikan kepada Nabi panutan kita itulah yang akan menjadi sumber pokok ajarannya kita. Yang tidak paham sambil ditulis ya, jangan dituliskan saja. Sambil ditulislah itu. Iya. Al-Quran juga menyampaikan di surat An-Nisa itu, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima. Katanya Allah Ta'ala, aku turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab bil haqqi dengan benar. Untuk apa? Litahkuma bainan nasi, untuk menghukumi manusia. Berarti sumber pokok ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu sumber utamanya adalah Al-Quran. Tentu ada sumber-sumber berikutnya. Contoh adalah hadis, ada ijma ulama, ada qiyas, seperti itulah. Berikutnya adalah Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya apa? Bagaimana? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Bagaimana di dalam Al-Quran itu dijelaskan kisahnya Fir'aun, gitu kan? Kisahnya Qarun, kisahnya Luqman yang berwasiat kepada anaknya jangan menyekutukan Allah dan tidak boleh menghardik orang tua. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di situ ada dalilnya di dalam Al-Quran, ya, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Ayat berikutnya, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Itu dalil yang ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sekarang sebelum ke rangkuman, perlu diingat kembali bahwa Al-Quran itu kedudukannya sebagai sumber hukum ajaran Islam yang pertama. Ya, jadi bisa dirangkum seperti ini bahwa Al-Quran itu memang sumber hukum ajaran Islam yang pertama. Selain hukum-hukum yang lain, selain sumber-sumber yang lain ya, sumber yang lain itu berupa hadis, berupa ijma ulama, dan berupa qiyas. Itu rangkumannya. Yang kedua, Pak Guru bisa rangkum juga bahwa Al-Quran itu memiliki berapa fungsi, yaitu yang pertama adalah petunjuk bagi manusia, yang kedua sumber hukum Islam, yang ketiga pelajaran bagi manusia. Berarti fungsinya Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah petunjuk, yang kedua adalah sumber hukum Islam, dan yang ketiga adalah pelajaran bagi umat manusia. Baik.
Itu adalah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan kepada anak-anak semuanya. Ada? Oh iya, silakan. Ayo, coba apa yang mau ditanyakan? Apa ciri-ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, terutama wanita? Apa yang menjadi ciri-ciri orang atau wanita yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, gitu ya? Jadi seandainya kalian itu sudah berpedoman hidup, apa ciri-cirinya? Kira-kira seperti itu. Sebelum Pak Guru menjawab, ada yang mau menjawab dari anak-anak semuanya? Ada? Oh iya, silakan. Apa ciri-cirinya kira-kira? Ciri-cirinya adalah taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Yang kedua ada? Menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Kemudian Sering membaca Al-Quran. sering membaca Al-Quran. Ada lagi? Jadi teman kalian itu ada yang menjawab. Jadi ciri-ciri orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu jangankan bukan hanya wanita saja, yang laki-laki seperti saya ini juga termasuk lah di dalamnya itu. Jadi yang pertama selalu taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua menjauhi larangannya. Dan yang ketiga selalu membaca Al-Quran. Jadi bilangnya pedoman saya adalah Al-Quran, ternyata disuruh baca Al-Quran tidak tahu, kan lucu kan? Saya cinta terhadap Al-Quran, ternyata tidak pernah dipegang Al-Quran itu, tidak pernah dibaca, itu juga. Jadi meskipun dia taat, dia sudah menjauhi larangan Allah, tapi kalau jarang membaca Al-Quran berarti dia masih kurang cintanya terhadap Al-Quran. Itu diskusi kita hari ini sangat bagus sekali pertanyaannya dan jawabannya. Terima kasih sudah mewakili jawaban saya. Kira-kira yang lain sudah paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, itu materi kali ini dan sudah kita juga berdiskusi bagaimana ciri-ciri orang yang berpedoman terhadap Al-Quran. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tugas kepada kalian, memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama tugasnya silakan ditulis. Yang pertama tugasnya adalah amati dan sebutkan apa saja perilaku orang yang mencerminkan cinta terhadap Al-Quran. Jadi amati dulu ya. Jadi kalian bisa mengamati siapapun dan kira-kira orang ini cinta tidak terhadap Al-Quran. Seperti itu, paham ya? Yang kedua, buatlah peta konsep tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan Al-Quran. Jadi buat peta konsepnya. Jadi materi yang sudah Pak Guru sampaikan kepada kalian itu dibuat peta konsep tadi. Yang tugas ini nantinya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Paham ya? Iya. Ya baik, terima kasih anak didikku yang dirahmati oleh Allah. Kita sudahi pembelajaran kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan yang nantinya ditutup dengan doa. Semoga pelajaran kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Cukup satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil alamin.